Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif, sedangkan sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengangguran berdasarkan sifat. Pengangguran terbuka, bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur itu tenaga kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerjanya. Dan yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja secara tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Pengangguran berdasarkan penyebabnya yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pengangguran siklus atau karena siklus konjungtur. Misalnya pengangguran karena PHK, masalah akibat resi ekonomi pada suatu perusahaan tersebut, mengalami suatu krisis ekonomi yang berlebihan atau tidak bisa ditutupi lagi oleh suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, friksi atau pengangguran sementara. Misalnya seorang yang sedang menunggu waktu panggilan mulai kerja, atau seseorang yang sedang melamar tetapi yaitu menunggu surat panggilan dari perusahaan tersebut, apakah dia diterima atau tidak. Yang ketiga yaitu pengangguran teknologi. Nah, di sini pengangguran teknologi, misalnya seseorang yang tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan untuk menggunakan komputer, maka dengan sendirinya ia akan digantikan oleh orang lain yang mampu menggunakan komputer tersebut. Maka dari itu kita kan sebagai masyarakat atau di zaman sekarang harus fasih atau harus mengerti atau harus mampu mengoperasikan suatu teknologi atau mengoperasikan suatu komputer. Selanjutnya yang keempat yaitu pengangguran musiman. Di sini pengangguran musiman yaitu misalnya petani menganggur karena musim pacekik. Musim pacekik itu. Baik, yang keempat yaitu pengangguran musiman. Contohnya petani. Misalkan petani ini mengalami pengangguran karena musim paceklik. 5. Pengangguran voluntary, yaitu contohnya misalkan menyewakan rumah atau kendaraan dan menikmati bunga uang simpanan. Yang keenam yaitu pengangguran struktural. Contohnya negara agraris yang berubah menjadi negara industri. Ketenagakerjaan masyarakat Tujuh Ulu Kota Palembang memiliki mata pencarian yang masih tergolong sederhana. Ini merupakan salah satu kerajinan yang dibuat oleh masyarakat setempat, yaitu kursi mebel. Adapun ibu-ibu rumah tangga pekerja harian yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mereka mengkreasikan ikan yang diperoleh dari Sungai Musi menjadi olahan makanan ringan seperti kerupuk dan kelempang. Bermacam-macam jenis kerupuk dan kelempang yang mereka jemur. Jika kerupuk dan kelempang tersebut sudah kering, kemudian digoreng dan dipanggang, maka kerupuk pun siap untuk dipasarkan. Pemasaran dilakukan di sekitar wilayah Palembang. Ada juga pelanggan yang mengambil kerupuk dan kelempangnya secara langsung. Selain mengelola kerupuk dan kelempang, ada juga yang berdagang kecil-kecilan. Ini merupakan ikan yang didapat oleh nelayan dan dikelola menjadi ikan asin.
Ular bagi sebagian orang merupakan hewan yang menakutkan, akan tetapi kulit ular justru bisa diolah menjadi beragam produk kerajinan yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Pabrik penyamakan kulit yang berada di Tujuh Uli ini membuat masyarakat sekitar memiliki kesempatan kerja untuk bekerja di pabrik ini. Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Dan apabila kita melihat faktor penyebabnya, kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Apabila kita lihat dari penyebabnya, kemiskinan penduduk dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan struktural. Di mana kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor internal. Misalkan kita contohkan pada tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan yang rendah, budaya dan juga sebagainya. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal, sehingga kemampuan akses sumber daya ekonomi menjadi rendah, dan itu juga menyebabkan pendapatan penduduk menjadi rendah. Sungai Musi menjadi pusat peradaban kota Palembang sejak dahulu kala. Kegiatan pasar, wisata, rumah tinggal, hingga kegiatan industri terpusat di sungai ini. Salah satu permukiman penduduk yang bergantung pada sungai ini adalah permukiman semi permanen yang berada di tepian Sungai Musi Palembang, Kecamatan Seberang Ulu 1, tepatnya di Kampung Tujuh Ulu. Meski terkesan kumuh, aktivitas warga di permukiman ini pun tak jauh berbeda dengan permukiman lainnya. Meski warga kerap menjadi korban banjir luapan air Sungai Musi, tidak hanya itu, masalah sampah pun menjadi salah satu masalah pelik yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan warga sekitar. Kondisi sampah yang menumpuk dan genangan air keruh, tentunya hal ini dapat berdampak bagi kesehatan warga sekitar. Sampah-sampah ini sendiri bersumber dari limbah sampah rumah tangga dan industri rumahan, maupun limbah yang terbawa oleh arus saat banjir. Kesan kumuh dan kotor, hal ini yang pertama kali terlintas di pikiran saat pertama kali menapakkan kaki di kawasan ini. Tidak hanya itu, tanaman-tanaman liar pun banyak tumbuh di sekitar rumah penduduk. Namun hal ini dirasakan tidak mengganggu aktivitas keseharian masyarakat.